Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi. Gimana kabarnya di bulan puasa ini? Saya harap teman-teman semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Teman-teman, ini saya kembali mau membuka paket yang berisi bibit pohon durian beserta bibit alpukat, teman-teman. Ini adalah pesanan kedua setelah di sebelumnya saya sudah sempat coba pesan. Di pertama saya sifatnya coba-coba. Nah, karena hasilnya cukup memuaskan, ini saya kembali mencoba pesan bibit yang kedua. Nah, ini saya beli di marketplace teman-teman, tepatnya di aplikasi Shopee. Nah, ada beberapa hal yang saya selalu jadikan pedoman atau perhatikan dalam membeli bibit durian secara online agar bibit durian bisa sampai di tempat saya walaupun melalui proses pengiriman lewat ekspedisi, tapi bibit sampai di tempat saya masih dalam keadaan sehat tanpa adanya stres yang terlalu. Nah, faktor yang pertama adalah dalam pengiriman bibit, saya meminta agar media tanam itu jangan sampai dikurangi. Di video sebelumnya sudah saya sempat singgung, teman-teman. Jadi, bibit durian sebaiknya itu ketika dikirim, saya meminta agar tidak ada pengurangan media, karena jika bibit durian dikurangi media tanam, tentunya akan merusak bagian perakaran, dan itu bisa menyebabkan bibit durian menjadi stres dan untuk pemulihannya sangat sulit. Jadi kalau bibit durian dikirim dalam keadaan media tanam dikurangi, itu yang pertama saat bibit durian itu mau di-packing, itu dia sudah stres duluan teman-teman, karena akar itu rusak, diganggu oleh proses pengurangan media tanam. Ditambah stres akibat perjalanan dari tempat penjual sampai ke tempat saya. Jadi dua faktor ini sangat mempengaruhi sekali kondisi bibit durian yang nantinya sampai di tempat saya. Karena berdasarkan pengalaman, bibit yang dikirim dalam keadaan tersebut untuk pemulihannya sangat sulit sekali teman-teman. Biasanya itu mati, artinya percuma saja. Nah, makanya pengiriman bibit tanpa mengurangi media tanam atau full media tanam itu menjadi faktor utama yang perlu saya perhatikan. Karena risiko sekali jika teman-teman mau mengambil bibit durian dikirim dengan mengurangi media tanam. Nah, yang kedua adalah tentu saja keterjangkauan dari atau jarak dari penjual ke tempat saya, teman-teman. Saya meminimalisir sebisa mungkin lama perjalanan pengiriman atau jarak dari tempat penjual ke tempat saya itu jangan terlalu lama, teman-teman. Kalau saya pakai perkiraan itu paling tidak ya 3 sampai 4 harian lah, itu masih cukup wajar, artinya insya Allah bibit durian walaupun dalam masa 3 hari pengiriman biasanya sampai di tempat saya masih dalam keadaan aman. Ini contohnya teman-teman, ini dari penjual itu sampai ke tempat saya kurang lebih 3 harian dan kondisinya teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk daun masih segar ya teman-teman. Dan untuk tanamannya itu juga tidak terlihat terlalu stres. Biasanya kan ciri-ciri tanaman durian stres itu kan dari daun banyak yang menguning ya teman-teman. Nah, itu biasanya yang menguning itu tidak lama akan menjadi rontok dan kemudian akhirnya pohon bisa mati. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah besar kecilnya bibit, teman-teman. Saya lebih memilih bibit yang kondisi masih kecil. Alasannya karena bibit kecil kan untuk packingnya lebih mudah ya teman-teman. Artinya jika packingnya lebih mudah tentu saja eh, tanaman untuk terjadinya rusak itu lebih diminimalisir. Itu kalau menurut saya pribadi teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mencoba beli bibit yang sudah agak besar, nah silahkan chat saja ke penjualnya, silahkan komunikasikan apakah kira-kira aman. Jika dari penjualnya sudah menjamin aman, ya teman-teman boleh silahkan dicoba.
Nah, dari bahasa dicoba inilah yang mendasari saya karena sifatnya mencoba, ya saya pilih bibit yang kecil saja teman-teman, karena di dalam pemikiran saya, angan pikiran saya itu jauh lebih aman. Tapi kan untuk penjualnya itu biasanya dia sudah memperkirakan sendiri teman-teman, dia sudah terbiasa, tapi biasanya ya karena sudah pengalaman beliau, tentunya ya intinya dikomunikasikanlah dengan penjualnya. Nah, kemudian yang nomor 4 tentu saja komunikasi ya teman-teman, antara kita selaku pembeli dengan penjual. Komunikasi itu penting, baik itu tentang cara packing, kemudian jenis tanaman atau jenis varietas yang akan kita beli, kondisi bibit, tentu saja kita sebaiknya ada komunikasi lah kaitannya dengan kondisi bibit, karena itu bisa membuat atau meminimalisir kekecewaan di saat nanti bibit sampai di tempat kita, karena komunikasi itu penting ya teman-teman. Jangan sampai kita punya ekspektasi atau gambaran yang tinggi, tapi ternyata ketika barang sudah sampai di tempat kita, ternyata di luar ekspektasi kita. Ini teman-teman bibit yang saya beli kondisinya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, media tanam tidak dikurangi ya teman-teman. Ini varietasnya saya pilih duri hitam teman-teman. Dan juga saya beli 3 bibit alpukat. Ini 2 kali saya beli di toko yang sama. Alhamdulillah bibit sampai di tempat saya dalam kondisi cukup baik, tanamannya segar ya, walaupun ada sedikit daun yang kelibat, ya tentu saja karena memang kena proses packing ya teman-teman, dan juga perjalanan dari ekspedisi. Tentunya ya hal itu tidak bisa kita hindarkan, artinya kita tidak bisa mendapatkan bibit dengan kondisi mulus seperti di tempat penjual. Jadi hal itu bisa dimaklumilah kalau menurut saya teman-teman. Ini teman-teman 5 buah bibit yang saya beli secara online, dikirim melalui jasa kurir, dan kondisinya alhamdulillah untuk daunnya masih segar, artinya tanaman tidak terlalu kelihatan stres, ada layu-layu dikit tidak masalah. Ini makanya kita siram dengan air setelah kita angin-anginkan sebentar. Dan intinya untuk pemulihannya ya cukup mudah teman-teman. Insya Allah nanti beberapa hari pohon akan sehat kembali. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Seperti biasa, jika teman-teman mau menambahkan atau mungkin mengkoreksi atau bahkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.